Ya, terima kasih untuk kesempatannya dibolehin ngomong, berbagi, sharing lah ya, sharing kehidupan ini nih, sharing kehidupan yang pernah jatuh, naik, turun lagi, jatuh lagi, naik lagi gitu kayaknya ya. Tapi itulah kehidupan, memang pasti ada di mana kita harus berjuangnya lebih lagi. Ya, habis berjuang ya ada berkatnya yang banyak lagi. Kalau dari aku sih apa ya, banyak juga sih berkatnya yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, berkat itu kan bukan berarti hanya uang aja ya. Ukurannya bukan berarti kami banyak uang, bukan, justru kami pun ya masih belajar lah untuk mengelola keuangannya. Aku sih mau cerita tentang 1 tahun lah aku gereja di Kerinduan. Wow. Iya, sudah setahun dari tahun kemarin kan, di mana banyak tahun kemarin tuh banyak menangis banget, banyak pergumulannya tuh kenceng banget, badannya kenceng banget, sampai sakit iya, masuk rumah sakit iya, gitu kan. Tapi nggak tahu ketika belajar di Kerinduan tuh semakin Tuhan tuh kasih ke aku, enggak begini terus jalannya. Ayo bangkit, tapi apa ya kalau bukan suruh malah apa sih ini melayani kembali gitu loh. Kuat banget di hatiku begitu gitu loh. Enggak hanya cuman gini aja hidupnya gitu kan. Pas tahun baru, awal tahun pas malam tahun baru, sebelum tahun baru pokoknya aku lupa. Kami dikasih traktat, bukan traktat sih, satu komitmen apa sih yang mau iniin di tahun ini gitu kan, 2025 ini apa yang kalian mau doakan, mau dibukakan pintunya. Ada 3 hal yang aku minta sama Tuhan. Puji Tuhan kasih 3 itu. Iya. Mungkin ini aku cuma sama Bapak Kenneth cerita. Aku cuma bilang, ketika aku banyak ikut ibadah di Kerinduan, satu di aku tuh, aku mau dibaptis. Satu hal aku tulis di kertas itu, kalau sampai aku tanya sama Kenneth, aku boleh nggak sih dibaptis? Ya nggak apa-apa kalau kamu mau dibaptis. Aku tulis di kertas itu Tuhan, ini aku mau dibaptis. Yang kedua, Tuhan, ini aku mau daftarin anak aku sekolah di sekolah Kristen untuk tahun depan pada sekolahnya. Tapi aku bergumul itu di tahun 2024, aku tuliskan yang menjadi Tuhan bukakan apa untuk 3 hal itu. Yang ketiga, Tuhan berkati pekerjaan aku tahun ini, aku boleh dibukakan pintu, aku boleh masuk ujian P3K, aku boleh diterima di situ. Itu 3 hal itu. Nah, saya tulis ada kesimpulan sampai aku tuh baru ngelihin pas pengumuman ternyata masih bisa masuk nama aku di P3K itu. Aku remind lagi, aku ingat 3 hal itu aku tulis di akhir tahun 2024. Tuhan genapin di 2025 ini 3 itu. Puji Tuhan banget, makanya aku melakukan baptisan itu di Maret 2025. Mungkin gak ada yang tahu, cuman aku sendiri pergi tanpa didampingin Bapak Tuhan. Nggak tahu kenapa. Wow. Iya. Aku cuma diantar aja sama dia pagi-pagi. Wow. Iya. Terus kerja. Ya aku kan baru ya dengan hal itu. Tapi nggak tahu, aku dikasih keberanian sendiri sama Tuhan. Kata Tuhan, ya jalan aja. Aku disuruh jalan aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah apa, gitu kan. Cuman itu, akhirnya terjadilah baptisan itu.
semakin di sini aku mikir, oh ya Tuhan, apa ya, kalau bukan karena kita berserah sama Tuhan, aku susah mengungkapinnya ya. Tapi aku merasakan kebaikan Tuhan itu tuh luar biasa dalam hidup aku. Aku rasakan itu dulu. Perlahan-lahan Tuhan kasih berkat untuk aku boleh dibaptis. Terus untuk Kenneth sekolah pun awalnya aku tulis di itu, aku pengen sekolah di IPK. Ternyata Tuhan kasih di Penabur. Ya aku nggak tahu itu kan rencana Tuhan gitu kan. Aku imaninya di IPK, ternyata 1 hari setelah open house itu tutup. Itu baru terjadi di IPK seumur hidupnya, kata kakakku. Baru tahun ini terjadi seperti itu. Terus aku bilang, Tuhan, aku mau sembahyang kemana ya? Aku bilang, kami udah survei di Penabur. Akhirnya puji Tuhan masuk di Penabur. Cuma ya pergumulan memang benar kata Eda, nggak semudah kita memikirkan. Gue pengen, tapi jalannya apa yang Tuhan kasih untuk biayanya itu besar sekali. Jujur untuk sekolah swasta di anak itu mahal sekali gitu kan. Tapi aku pengen anakku sekolah yang mendapatkan pendidikan yang memang apa ya, yang nggak biasa-biasa aja gitu loh. Karena tahu perkembangan anak sekarang itu bukan yang gimana ya, makin kesini makin bahayanya tuh makin tinggi gitu loh. Itu yang aku pengen kayaknya tuh lebih sekolahnya yang baiklah gitu. Secara rohaninya pun dia harus dibangun gitu kan. Dan untuk yang ketiga kali ini ya Tuhan kasih, padahal tadinya udah nggak ada jalan lah aku pikir ya. Sayang sekali orang secara ini kami out lah. Tapi aku terus dikasih tahu tuh, lu doain aja, berdoa aja gitu. Berdoa aja gitu. Sampai sebelum pengumuman itu keluar, di minggunya aku ibadah, habis perjamuan kudus aku nyanyi apa itu lagunya habis perjamuan kudus. Aku dibukakan, Tuhan cuma kasih di pikiran aku pakai baju korpri. Itu di luar dari Tuhan belum kasih sama aku jawaban itu. Iya, sampai aku bilang pas besoknya dapat info, ayo bikin ternyata ada nih namanya masuk namanya info data segala macam gitu kan. Ya itu makanya tahun ini banyak Tuhan kasih. Aku minta tiga ini Tuhan kasih. Amin. Itu sih kesaksian puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ini nanti. Aku nggak ada kesaksian. Ada nggak mungkin nggak ada. Mana? Nggak mungkin nggak ada. Ada rancang di situ tadi saya keterima. Oh dia bisa. Dia juga 3 juga tadi listnya ada. Bukan, dia bilang puji Tuhan saya menopang istri saya dari doa. Aku tulis 3 nggak ada. Masa ditulis saya. Bicara. Udah lanjut aja. Enggak ada. Terakhir. Ya, Enggak ada terakhir. Ini Enggak ada. dipotong bapak. Aduh, apa yang gua bilang? Puji Tuhan saya mendapat istri seperti ini. Tanya. Ya, oke. Itu kesaksian ada sih beberapa ya. Jika masuk itu juga kan kesaksian. Ya itu puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul di tempat ini itu kesaksian juga ya kan, dengan segala kekurangan kita, Iya betul. ya. Terus untuk semua kesaksian istri yaitu puji Tuhan berkat dia ya, artinya berkat kami juga berdua kan. Ketiga kali itu tadi. Dia ngomong ini. Tahu. Terus mungkin waktu itu kali aku pernah sih berpikir kalau Tuhan ini apa ya? Ya kayak benar nggak sih istilahnya memang menopang hidup gitu.
memang aku sama dia kayak agak berbanding terbalik sih. Gitu ya. Ibaratnya ya dia percaya, aku yang harus dikuatkan gitu kan. Nah. Ada yang lebar di situ buat siapa ya? Ya. Nah, terus suatu waktu aku pernah berpikir gitu, benar gak ya Tuhan? Kalau memang ada, maksudnya pertolongan Tuhan tuh ada nggak tiap hari gitu? Ternyata Tuhan menunjukkan apa ya, sesuatu yang dipikiran aku, artinya dia menunjukkan benar-benar dia tuh ada gitu. Jadi waktu itu pernah hampir kejadian nih, aku yang cerita yang semalam malam-malam itu, waktu itu kami kan mau pulang ke arah Harvest ya. Aku terus Lae terus Kalena itu udah malam lah mungkin ya. Terus kami naik mobil, aku duduk di depan, yang bawa. Nah pas naik jembatan itu benar-benar truk itu ada mepet ke kiri, kami sebelah kiri, sedangkan tembok di sebelah kiri. Ternyata truk kami sebelah kiri itu kan tinggal lurus. Nah truk yang panjang itu udah naik mau ngambil jalur kami ke kiri. Ternyata dia menghindari truk yang sebelah kanan. Itu benar-benar ya suatu yang ini ya. Kalau kami tancap gas terus, kalau aku yang bawa itu pasti kulawan kan. Iya istilahnya aku kan langsung enggak, gua duluan nih mau masuk gitu kan. Ternyata ya puji syukur lah yang bawa. Terus aku yang lihat, berhenti Le, stop, rem. Akhirnya kita rem, langsung truk yang kanan itu tetap memaksa, akhirnya masuk. Dan kalau memang kita maksa terus, udah hancur itu semua. Kita yang di dalam-dalamnya hancur. Mobil Bingo kayaknya. Bingo ya. Ya jadi pas kejadian itu, padahal kan kejadian itu kupikir ya kejadian biasa, tapi aku rimangi lagi kan. Aku ingat lagi, oh iya benar, Tuhan itu benar-benar ada, benar-benar menyelamatkan ya hidup kita lah istilahnya. Jangan diragukan kalau Tuhan itu ada gitu, kuasanya masih ada sampai saat ini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya hidup kita itu terus dipelihara oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan. Mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu, ada hal-hal kecil yang kita lewati, tapi ternyata itu pertolongan Tuhan gitu. Hal-hal kecil itu yang harus kita syukuri. Ya intinya kita tetap bersyukur apapun itu, tiap hari apa yang kita lewati, apa yang kita bisa sampai di tempat rumah kita sepanjang hari, apa yang pun kita yang lewati sepanjang hari, kita bersyukur. Itu ya sih yang masih aku belajar dalam hidup ini, selalu bersyukur. Mungkin aku berpikir hal-hal yang besar Tuhan yang aku mau lihat, tapi ternyata hal-hal kecil pun yang kita tidak sadari itu Tuhan sudah berikan. Itu yang harus kita syukuri. Ya itu saja, semoga kita semua di sini selalu diberkati Tuhan, apapun yang kita lakukan diberkati dan berhasil. Semoga ya terus adanya berkumpul begini, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalaupun ada masalah ya kita selesaikan, itu aja. Dan untuk Mama, kalaupun ada kecewaan tolong dimaafkan. Kami memang bekerja, dan memang waktu itu aku juga banyak sih pengeluaran banyak, dan pada saat habis keluar itu ada lagi Mama minta kan. Jadi aku bilang nggak ada, karena memang pengeluaran itu udah mentok gitu kan. Nah memang pada saat setelah itu aku bilang nggak ada, Mama telepon aku pikir mau minta lagi nih kan, aku udah bilang nggak ada kan. Dan pada saat itu memang aku sambil kerja, atau si dia juga ngasih tahu ada yang nelpon Mama nih. Aku bilang ya paling itu mau minta duit kali, aku gituin kan, aku nggak tahu. Ya udah kamu aja yang bilang. Akhirnya kan aku udah bilang nggak ada. Nah mungkin dia juga satu sisi sempat nggak lihat, tapi sempat juga lihat gitu, lagi kerja juga. Ya.
memang sih sibuk, kadang juga aku juga telepon dia lagi kerja, kadang nggak angkat gitu. Sampai berapa kali nggak angkat, sampai aku pakai perangkat saya, aku dering baru dia angkat. Karena aku marah juga, karena kenapa sih lama banget nggak angkat. Katanya lagi kerja, dia kadang sendiri, karena teman yang satu lagi kadang suka nggak masuk. Karena pelayanan dia tuh lebih banyak daripada aku, kalau aku pasti bisa angkat. Jadi intinya ya, kami kalau ada salah ya kami minta maaf, mungkin kami bisa meng-cross check lagi ya, kalau mama telepon ya kita angkat, kalau nggak sibuk lah ya Pak. Kalau setelah sibuk ya paling kita telepon balik, entah malamnya ya, gitu ya. Ya udah, gitu saja ya. Terima kasih. Lanjut. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesaksiannya dari mulai itu tadi semua luar biasa ya, berkat semua. Sampai saya tadi sempat bingung, apa ya ini yang mau saya saksikan. Kayaknya sepanjang tahun ini terlihatnya kurang menyenangkan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan ingatkan saya sama kesaksian tentang kemerdekaan dalam menyembah Tuhan. Tahun-tahun sebelumnya mungkin terdengar kayak biasa banget ya. Di tahun-tahun sebelumnya saya punya banyak berkat, berlimpahan berkat mungkin ya. Ada setiap hari yang saya saksikan, tapi saya tidak merdeka dalam menyembah Tuhan. Karena masih ada pasangan saya yang kami berbeda agama. Jadi setiap kali saya harus ke gereja, saya harus berbohong gitu. Tapi tahun ini bukan saya bilang bahwa saya bersyukur ditinggal gitu, bukannya. Itu pilihannya dia, tapi yang pertama saya memberikan kesaksian tentang kemerdekaan dalam menyembah Tuhan. Yang pasti setiap minggu saya bisa menyembah Tuhan, saya tidak perlu harus bersembunyi. Saya harus bawa anak saya kedua-duanya juga ke gereja. Bagi saya itu satu kemerdekaannya susah untuk saya dapat. Saya bisa menyembah Tuhan dengan di malam hari, bahkan waktu sebelum dia pergi saya sudah mendeklarasikan iman saya di depan kepala dia sendiri. Saya berdoa dan dia marah gitu. Tapi saya tidak tahu kenapa, saya tidak pernah takut kehilangannya dia, dan saya takut sekarang dan saya takut kehilangan Tuhan. Karena buat saya pribadi, manusia itu bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu karena saya pernah namanya meninggalkan Tuhan, saya keluar dari payungnya Tuhan, saya nggak bisa makan bila waktu saya hamil anak saya yang pertama. Dan begitu saya kembali dalam lindungannya Tuhan, sekalipun saya ditinggal sama suami saya bisa berdiri saat ini dengan kedua putri saya. Dengan kedua putri saya, sampai saat ini kami masih bisa makan, saya masih bisa nyekolahin anak saya masih bisa cicil rumah, walaupun istilahnya tertatih gitu ya. Jadi Tuhan tak pernah meninggalkan saya, sekalipun pasangan hidup saya meninggalkan saya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ketika Tuhan tidak meninggalkan saya, perlindungannya nyata dalam hidup saya. Mungkin terlihat capek gitu ya. Saya harus, itu kesaksian kedua saya adalah ternyata saya menjadi wanita yang kuat menghadapi ini. Saya harus bangun pagi jam 5 pagi, kata mama tadi, kaki di kepala, kaki di bawah, kepala di atas. Itu benar sekali. Saya harus bangun setiap pagi jam 5 pagi, saya harus kejar-kejaran dengan kereta api. Sampai jam 8 saya harus sampai kantor. Saya pulang dari kantor dari jam 5, nyampe rumah itu jam 8:30 malam. Saya hanya habis waktu untuk gaji yang pada dasarnya hanya habis untuk tidak bisa bertahan hidup sebulan gitu. Tapi luar biasanya Tuhan. Saya nggak tahu gimana kalau bisa dihitung seperti yang Eda bilang tadi. Dihitung ternyata lebih dari yang gaji yang biasa setiap bulan saya terima.
pengeluaran yang lebih itu ternyata masih bisa terbayarkan gitu, dengan bayar rumah, bayar cicilan rumah. Ya Bang sendiri lihat kan, rumah yang Cikarang tidak ada tunggakan kan, hanya yang 700.000 itu yang bulan kemarin. Rumah Cikarang, rumah Bekasi tidak didesain sampai sekarang. Ya. Anak saya masih tetap bisa sekolah. Si Nomi masih bisa minum susu Nutren yang harganya luar biasa 160.000, benar nggak? Dengan single parent status saya bisa bayar Mbak 2.200.000. Mungkin itu besar. Mungkin itu tidak ada yang signifikan dalam hidup saya, tapi buat saya itu bisa jadi kesaksian hidup buat saya ya, sebagai seorang single parent. Jangankan untuk bertahan hidup ya, jangankan untuk makan gitu ya, untuk bisa menikmati hidup kayaknya susah. Tapi ternyata enggak, Tuhan bilang Tuhan masih kasih saya berkat untuk ada di puncak ini, menikmati hadirat Tuhan. Itu semua karena kebaikannya Tuhan. Sampai saya berpikir gini, Tuhan kalau habis ini saya dapat apa lagi ya Tuhan? Ada apa lagi ya? Walaupun masih banyak kerjaan yang masih belum selesai gitu. Ada beberapa proyek yang saya kerjakan tapi belum terlihat gambarannya. Tapi saya tidak berhenti karena saya tahu waktu saya berusaha ada berkat anak-anak saya di dalamnya. Singkat cerita pesan saya kesaksian saya kali ini adalah penyertaan Tuhan itu nyata. Seperti tadi yang Abang bilang, ada nggak ya Tuhan itu? Ada. Itu saya rasakan sekali. Kalau bicara saya bisa hidup nggak dengan anak saya dua ini? Dengan gaji yang seperti itu, saya nggak bisa hidup. Mungkin cuma bisa makan, tapi mungkin saya nggak bisa buat bayar untuk rumah anak saya tinggal. Seperti yang tadi Bu Lina bilang, di hari dimana Tuhan tepat waktu 3 hari sebelumnya Tuhan jawab. Bahkan kadang saya, Tuhan besok saya makan apa Tuhan dengan anak-anak saya? Sampai mungkin kadang saya sering ngomongin saudara-saudara ya, karena itu sudah gak punya duit sama sekali. Tapi saya tak tahu Tuhan itu baiknya luar biasa. Saya prinsip cuma satu. Saya tetap pegang iman saya Tuhan. Saya tetap pegang iman saya. Bapak banyak pernah berkata sama saya begini, untuk apa lagi kita bersatu, kamu udah bisa, kamu udah beda, iman kamu udah beda, saya juga udah beda. Waktu dia bilang seperti itu, saya bilang, oh iya, saya tidak akan pernah tinggalkan lagi Tuhan saya. Saya bilang begitu dengan dia. Karena buat saya pribadi, sekarang bukan saya takut kehilangan suami lagi, saya takut kehilangan si penciptanya saya. Itu yang ingin saya tanamkan ke anak saya sampai sekarang ini. Saya ingin sekali bisa bikin kakak baru. Saya mau bikin anak-anak saya jadi Kristen. Karena pada dasarnya iman timbul bukan hanya karena dari pendengaran saja, tapi karena pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Kalau orang bertanya, kenapa sih Mak? Lu keras kepala banget sampai lu ditinggal suami, lu masih bertahan sama Tuhan. Bukan karena pengenalan akan Tuhan, tapi karena pengalaman saya dengan Tuhan yang tidak bisa saya pungkiri. Bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Tuhan itu nyata dalam hidup anak-anak saya. Sampai orang kadang berpikir gajinya gede ya, sampai bertahan kerja di situ. Wah, tetangga saya pada ngomong, anaknya bisa sekolah sendiri, bisa ini, gajinya gede. Sebenarnya enggak. Cuman saya nggak tahu kenapa, bagaimana caranya. Ada aja idenya untuk ketemu cari duit. Bukan karena kuat saya, tapi karena penyertaan Tuhan. Saya cuma minta support saya dalam doa, supaya tetap teguh dalam doa. Jadi kesaksian saya tahun ini adalah saya merdeka dalam menyembah Tuhan. Itu kesaksian saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kalau kesaksian sih kayaknya bukan satu hal yang gimana ya, hal kecil sih sebenarnya. Tapi terkadang Tuhan tuh dari hal kecil itu bisa jadi berkat, jadi apa ya, ya hal nggak masuk akal. Contohnya semalam, memang dari pagi aku nge-grab. Tuhan gimana nih, dapat orderan nih. Sementara kondisinya aku harus bisa nutupin buat bayar mobil. Ya puji Tuhan juga, terima kasih untuk klien itu juga, membawa juga yang udah memberkati kita berdua ya. Dari sesuatu yang tidak mungkin Tuhan tuh kasih gitu. Awalnya kita niat kita pengen punya mobil, tapi gimana caranya ya Tuhan untuk itu punya mobil gitu. Dengan kemampuan finansial kita yang nggak mungkin gitu. Di luar kendali kita juga. Sampai kita diskus juga sama orang lain yang membawa gimana caranya ya. Kita nggak mampu gitu. Untuk DPA-nya nggak ada, apalagi mau untuk ini gimana cara? Tapi dari hal sepele kita datang coba iseng-iseng, tapi kok itu jalan Tuhan pelan-pelan step by step. Tapi belum, nggak bisa nih, kayaknya nggak di-proof nih. Oh ya udah, berarti bukan rencana Tuhan. Kita syukuri aja lah, kita nikmati aja. Nggak lama kemudian lah itu bilang sama orang isinya bisa di-proof nih dengan kondisi seperti ini yang kita harapkan. Tapi gimana caranya ya Tuhan? DP-nya nggak ada, mau kita di-proof tapi DP-nya nggak ada. Ya akhirnya diskus sama yang lain yang membawa, dia punya sesuatu yang kasih solusi buat kita berdua untuk bisa berkata kita punya penghasilan. Ya di luar akal sehatku juga, di luar kemampuanku juga. Artinya saya banyak belajar untuk berserah sama Tuhan dengan kekuranganku. Walaupun aku punya ada orang-orang yang bisa kuandalkan, tapi itu tidak mungkin. Kita mengandalkan orang yang ada manusia, itu akan jadi kecewa. Itu udah aku rasakan sekali. Tapi aku belajar untuk Tuhan menaruh orang-orang yang bisa memberkati hidup kami berdua. Itu sesuatu yang amazing. Nah, sampai detik kemarin aku nge-grab itu, tiba-tiba aku telepon, Dek, kita mau ketemu orang nih. Ini hampir sebulan ini aku coba bagaimana aku berdoa sama Maria, bergumul untuk suatu hal yang luar biasa. Pergumulan kami itu gimana caranya kita bisa back ke keuangan, bisa menyelesaikan masalah pabrikan kami. Tapi caranya Tuhan gimana tuh? Sampai-sampai aku bilang, ini nggak jadi deh. Ya, pada posisi aku udah di Babelan nih. Tiba-tiba, jadi deh, jam 4 jadi jam 3, bisa aku kejar? Bisa. Akhirnya aku cerita kami ketemu sama orang yang mau beli. Aku kira udah oke nih kan, dengan harga yang itu orang itu datang dengan orang besar lah pasti. Dengan harga yang cukup lumayan besar juga tuh, pabrik yang di sekarang itu hampir 5,4 hektar. Gimana caranya Tuhan untuk menolong kami gitu. Ini mungkin solusinya ya Tuhan gitu kan. Terus aku bilang, kayaknya ini orang ini mau nawar lagi gitu. Kenapa bisa nawar lagi, kan udah oke gitu ya, dari uang segini begini. Tapi aku nggak ngerti cara Tuhan, rencana Tuhan tuh untuk apa ya? Untuk memberi jalan keluarnya. Aku pasrah aja Tuhan, setelah Tuhan. Setidaknya kami udah berusaha di titik yang benar-benar kami udah berserah diri dengan keterbatasan kami, dengan kelemahan kami, kekurangan kami. Pulangnya udah Kak, kita pulang lah. Sampai jam 4:30 sore aku baru sampai rumah, dan aku juga mau ngegar pagi udah capek banget dari hampir 2 jam lebih itu nunggu di Cikarang kan lumayan hot juga ya, panas gitu. Akhirnya aku bilang ya udah tuh. Lama kemudian memang ketiduran si Maria itu telepon aku, di mana kau Bang? Udah capek aku nih, udah ngantuk aku nih, kayaknya antara mau nginep apa enggak. Sementara kan ada rencana kita hari ini mau ke mana? Ke Puncak kan. Sementara bateraiku tuh tinggal 30%, 25%. Gimana caranya ngecas? Sementara di daerah Bekasi ada batas limitnya itu sampai jam 10 malam gitu. Nah gimana? Akhirnya gue coba-coba iseng-iseng. Tapi Tuhan kayaknya ngasih tuntunan gitu loh. Lo kesana, lo berangkat. Padahal aku nggak ada pikiran, nggak bakal dapet Tuhan. Gue cek, tiba-tiba, ada 01 nih. Sampai di sana aku kejar nggak nyampe 2 menit. Itu mobil yang seharusnya 2 jadi yang harusnya kosong. Tiba-tiba diisi orang. Ya Tuhan, pulang jam berapa lagi nih Tuhan aku nih? Sementara besok kita ada acara nih Tuhan. Tapi nggak tahu ya Tuhan itu tiba-tiba, Mas, yang driver mobil taksi online ya, yang hijau. Mas, aku cuma 10 menit. Wah, gitu Tuhan. Nggak sampai 10 menit itu dia
ganti nama aku, nggak lama kemudian itu ada 5 mobil, 6 mobil ngantri. Bayangin aja kalau 5 mobil ngantri itu 1 mobil aja bisa sejam. Artinya Tuhan tuh udah menolong kita dari hal yang apa ya, masuk akal bagi aku sih. Lu nggak bakal disusahkan, lu nggak bakal dipusingkan, gua udah ngasih jalan. Lu nggak usah khawatir deh, nggak usah khawatir. Sampai-sampai aku belajar untuk udahlah mau narik lagi lah. Sampai pagi nih, gimana caranya nih? Di luar kekuatanku juga gitu. Gak lama kemudian mungkin si Mari mantau aku di mana aku berada kan. Sampai-sampai aku dapat orderan, tiba-tiba kalau pakai kayaknya sih dengan harga yang kurang lebih 50.000 ya lumayan tuh, 50.000 cuman. Tapi kondisiku memang punya kendala di diare gitu. Andai kata aku ambil kemarin itu orderan itu yang ada jadi masalah ke depannya gitu. Masalahnya mungkin aku jadi ya itulah Tuhan drop sih, bahaya lah intinya gitulah. Tapi Tuhan dengan cara seperti itu aku udah belajar untuk ya lo nggak usah khawatir gitu. Apa yang udah lo lakukan itu udah ada jalan Tuhan untuk menolong kita. Kalau aku berpikir aku jalanin itu order itu kemarin mungkin ceritanya beda lagi. Malunya ya sama saya lah diare di mobil kan gimana sih gitu. Maaf lah. Tapi belajar untuk cara Tuhan untuk menolong itu amazing. Tuhan, tolong Tuhan aku batalkan ini maaf gitu kan. Tiba-tiba sampai di rumah, Tuhan tolong gitu. Padahal kalau pikir itu waktu hal kecil aja Tuhan tolong Tuhan. Sampai lagi bilang kita lagi di mobil itu dengan kondisi benar itu sudah ada antara hidup dan mati. Waktu kita bersama Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan itu udah depan itu menolong tanpa kita sadari. Jadi aku banyak belajar untuk mengucap syukur dengan keadaan. Banyak belajar apa ya? Kalau dibilang ada apa namanya firman Tuhan dikasih untuk ayat ya. Tuhan sanggup memberkati lebih dari apa yang Anda butuhkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua sudah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Aku sangat belajar untuk mengasihi Dia dari aku mungkin kalau di kamar ya jam 5 pagi harus menyembah Tuhan. Mungkin beda caranya. Kalau aku cara aku menyembah Tuhan itu bukan dari 5 sore, tapi aku nge-grab, waktu aku menunggu orderan itu cara aku untuk menyembah Tuhan. Gimana caranya ya itulah. Tapi semua orang punya perbedaannya. Itu juga sih. Yang mau aku bagikan sama keluarga Tosoid mungkin ya tetap percaya apapun kondisi kita, itu udah ngatur yang terbaik dan apa yang lebih baik lagi. Itu aja sih yang bisa aku bagikan. Walaupun kita menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi, tapi jangan pernah kita down iman kita, jangan pernah Tuhan kayaknya bersungguh-sungguh deh belajar untuk kita selalu mengucap syukur. Itu aja yang bisa bagikan ke orang lain sama Ibu dan keluarga tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Maaf Anda kata maaf kelamaan. Masih ada 1 jam lagi. Oke, thank you semuanya buat kesaksian yang luar biasa sepanjang malam ini. Dari semua kesaksian, aku cuma bisa bilang Tuhan itu baik. Kita 7M bukan sesuatu yang sengaja ada di keluarga bapak mama, bukan. Tapi itu sudah diatur. Dan bukan sengaja juga kita kakak beradik terus bertemu dengan Martin bertemu dengan Ida JJ, Abang bertemu dengan Ida Kenneth, Kulina bertemu dengan Yunus, saya bertemu dengan Bang Bos, Ika bertemu dengan Jaka, atau Togi bertemu dengan Bapak Mona, Kameli ketemu dengan Koko. Itu bukan disengaja saja. Kalau saya tarik dari semua itu, patternnya Tuhan, polanya Tuhan, terlepas nih ya, saya baru dapat, baru nih dapat. Terlepas seperti apa orang tua kita. Saya tahu di setiap ini 7M, kalian punya kepahitan terhadap orang tua. Terutama kita yang perempuan, kita pahit sama bapak kita. Saya tahu itu. Tapi hari ini, baru ini, Tuhan ajarkan satu hal, kata Tuhan. Mengasihi bukan ketika engkau memberi kepada fakir miskin. Bukan ketika engkau menolong orang teman sekantor, tapi mengasihi
adalah ketika engkau bisa mengampuni orang terdekat. Itu saudara. Dari tadi Tuhan tuh kayak terus, kalau kalian tahu seminggu ini untuk ada di sini saya puasa saudara. Kenapa? Mulai dari yang tiba-tiba kalian bilang ada cerita tentang nggak ada waktu nih, kulina nggak bisa. Jujur saudara, aku di situ bilang Tuhan nggak bisa nih, harus dikalahkan nih, harus dipatahkan nih. Aku harus doa, aku harus puasa supaya 77M itu bisa hadir terlepas dari Kameri ya. Ya terlepas Bapak nggak ada, sebenarnya aku pengen Bapak ada di sini. Tapi Tuhan punya rencana, Bapak nggak ada di sini. Kenapa? Kalau mungkin ada Bapak, mungkin suasananya nggak kayak gini. Bukan bilang menyalahkan aku, tidak. Tapi Tuhan nih yang buat kita semua anak-anak, Tuhan pengen kita dulu, baru Bapaknya dirubah. Jangan pernah berharap Bapak tuh udah tua, harusnya Bapak yang berubah, harusnya Bapak yang jadi orang tua, jadi panutan. Kita dulu. Buat semua kita anak-anak, kita dulu. Baik saya, Kak Mary, Ika, Oci, Kulina, kita dulu. Yuk kita kasih Bapak. Yuk kita ampuni Bapak kita. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Terlepas dia memang orang tua kita yang harusnya melindungi kita. Tuhan bilang, hanya Tuhan yang bisa melindungi kita, bukan orang tua kita, bukan Bapak kita. Mereka terbatas. Itu sih, itu udah apa ya? Karena barusan banget Tuhan kasih tahu, kayak kuat banget sampai ini nih Maria, sampai ini nih Maria, sampai ini nih Maria. Mungkin yang cowok-cowok mereka tidak mengalami sesuatu yang menyakitkan di hati mereka. Saya merasakan ini lebih ke perempuan, anak-anaknya, boru-borunya. Jujur, saya pun sering berdebat sama Bapak. Tapi mulai kemarin kalau Mama dengar ya, saya teleponan, saya aja bercanda. Karena memang dalam puasa yang saya dapatkan itu terus. Saya diserang dulu dengan Bapak, tapi Tuhan selalu bilang, lembutkan hatimu Maria, lembutkan hatimu Maria. Itu sih yang ingin saya sampaikan sebelum saya lupa, sebelum saya ini. Itu, tapi saya mau kesaksian, saya mau bagi kesaksian saya dari semua kesaksian kalian. Jujur di hati kecil saya bilang doa saya satu pun belum Tuhan jawab. Sampai kapan saudara? Sampai ini tanggal 30 November Tuhan belum jawab satu pun doa saya. Bisa nggak saya iri saudara dengan doa-doa kami? Semua orang bilang saya pendoa. Wah Maria, doain saya. Tapi kenapa Tuhan? Saya bertanya sama Tuhan. Sampai tadi saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi saya belajar satu hal. Saya mau taat. Saya gak mau lihat berkat Tuhan. Ya saya mau lihat Tuhan ya. Ya mau saya kejar Tuhan. Saya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saudara. Saya harus melunaskan utang 65 juta. Paling lambat deadline-nya di tanggal 14. Itu bukan uang kecil, itu uang yang besar. Memang saya berdoa sama Tuhan, saya mau melunasi utang-utang saya Tuhan, tapi tanpa berutang lagi. Entah gimana caranya. Saya coba mengajukan ke Dede, Dek nebeng dong kalau pinjam ke bank. Ternyata nggak di-approve dengan jumlah itu. Saya minta tolong ke abang, ke Eda, Kemet juga. Mereka juga coba bantu cari pinjaman kanan, kiri, depan, belakang, tapi tetap nggak di-approve. Saya nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Tapi kemarin khotbah Pastor Gideon cerita tentang Ayub. Kalau kita tahu Ayub itu kurang apa? Orang kaya loh, paling kaya, paling terkenal, punya anak, punya ini semua. Tapi Tuhan habiskan semuanya. Karena dia ngerasa dia nggak punya salah. Kok saya tahu saya salah dalam mengelola keuangan. Dan Pastor Gideon cuma bilang satu kemarin itu,
di 2 minggu yang lalu. Jangan menyerah. Tahun ini belum berlalu. Masih ada 1 bulan. Masih ada 1 bulan untuk menyelesaikan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, di tengah semua orang, Kau jawab doaku. Jawab doaku Tuhan, sebelum Kau menutup tahun ini. Itu baik. Ya Abang bilang, hal kecil bahkan Tuhan tahu. Makanya kenapa di lagu berkali-kali Kau menolong. Di tengah semua doa saya yang Tuhan belum jawab, bukan tidak jawab, belum jawab. Tuhan kasih lagi 1. Saya bingung antara itu berkat atau apa. Ya, kalau bisa nanti ini gak usah diikut ya Bang. Karena takut nanti nyambung ke kantor. Salah saya tiba-tiba ngasih info. Maria, Rani, Siska, kalian bertiga pergi